Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Namun, ketika pedang itu mengenai Lintian, ternyata Lintian hanyalah bayangan, jadi yang terlihat hanyalah kilatan cahaya, dan Lintian pun menghilang. Kemana orang itu pergi? Kerumunan pun terkejut. Wali kota menarik napas dalam-dalam. Dia juga menyembunyikan banyak kekuatan. Namun, pemuda itu mengerutkan kening dan berkata, "Kemana dia pergi? Kau bahkan tidak tahu di mana guruku, dan masih ingin melawannya?" Bodoh sekali. Pemuda ini adalah seorang jenius di antara para jenius. Biasanya dia tak terkalahkan, tapi hari ini dia justru dibuat tak berdaya oleh seseorang dari ranah emas. Hal ini membuat wajah si pemuda menjadi sangat jelek, dan dia berteriak ke sekeliling, "Di mana dia?" Di sini. Tiba-tiba Lintian muncul di belakang pemuda itu, dan ketika si pemuda mendengarnya, dia pun berbalik dan melihat Lintian mengambang di sana. Dia segera menyerang dengan semangat tempurnya, namun yang dilawan masihlah bayangan. Pemuda itu sangat marah dan mulai naik pitam, namun orang-orang di halaman berkomentar, bahkan kakak senior Yu tidak bisa mengenainya. Siapa sebenarnya orang ini? Siapa yang tahu? Tak seorang pun tahu asal-usul Lintian, tapi wali kota menghela napas, "Hebat, benar-benar hebat. Keluar kalian." Pemuda itu tak tahan lagi dan meraung. Lalu Lintian muncul kembali, kali ini dengan bayangan dewa yang tak terhitung jumlahnya melayang di sana. Orang-orang terpaku, dan pemuda itu pun mulai gentar. "Kau?" Lintian tersenyum dan berkata, "Bagaimana? Masih mau lanjut?" Mendengar ini, pemuda itu mencibir, "Tunduklah, kura-kura. Takutnya kau yang tak tahan," kata Lintian sambil tertawa. Untuk mencegah Lintian melarikan diri lagi, pemuda itu berkata, "Begini saja, jika kau bisa mengalahkanku, aku akan membawamu bertemu pemimpin pavilion." "Bagaimana?" Lintian tersenyum, "Serius? Aku Raja Pedang. Ucapanku adalah janji." Pemuda itu menjawab tegas. "Baiklah, semoga kau tidak menarik ucapanmu nanti," kata Lintian. "Tidak akan," sahut pemuda yang bernama Yu Jianling itu. Lintian pun tertawa dan mengeluarkan bayangan ilusi ilahi secara bersamaan. Orang-orang tak menyangka bahwa ilusi itu begitu kuat, padahal Lintian hanya berada di ranah emas. Bahkan Yu Jianling tak menganggapnya serius dan mengeluarkan perisai pelindung jiwa. Tapi serangan-serangan ilusi itu menembus perisai dan mengenai Yu Jianling, membuat arwahnya berasap. Semua orang terkejut. Wajah Yu Jianling berubah drastis. Ia segera mencabut pedang panjangnya dan menyerangnya, memutar pedang di udara seperti jarum panjang, menusuk ke arah Lintian dan para bayangan. Namun, semua bayangan itu menghilang saat tersentuh. Sementara itu, Lintian, sang master, menangkap pedang itu dengan satu tangan. Yu Jianling mencoba mengendalikan pedangnya kembali, namun tak berhasil, seolah pedang itu bukan miliknya lagi. "Bagaimana kau bisa melakukan ini?" tanya Yu Jianling dengan panik. "Kalau kau menyerah, akan aku beritahu," kata Lintian dengan santai. Namun Yu Jianling tidak mau menyerah, karena itu menyangkut reputasinya. "Aku tidak akan menyerah," katanya. "Kalau tidak menyerah, bagaimana kau bisa melawan balik?" tanya Lintian. "Aku memang tak bisa melawan, tapi kau juga tak bisa melukaiku lagi." Lalu Yu Jianling mengeluarkan sebuah jimat dan menempelkannya ke rohnya, membuatnya transparan dan tak tersentuh. Semua orang terkejut, itu jimat jiwa tersembunyi. Jimat itu bisa membuat serangan tidak menyentuh roh. Namun Lintian tersenyum, "Kau pikir jimat itu bisa menghentikan seranganku? Dengan jimat ini, seranganmu tak bisa menyakitiku," jawab Yu Jianling dengan percaya diri. "Tapi kau mungkin akan kecewa," sahut Lintian. Kemudian Lintian memanggil bayangan ilahi, yang langsung menempel ke tubuh Yu Jianling. Yu Jianling terkejut, "Itu tidak sah." "Kenapa tidak sah? Kau pakai kekuatan orang lain, tentu saja tidak sah." "Baiklah," kata Lintian, "kalau begitu, aku tak akan pakai kekuatan itu." Lalu dia menarik kembali bayangan ilahinya. Semua orang penasaran apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Lintian pun menggunakan jurus Soul Saaling. Yu Jianling merasa jiwanya melemah dan mulai panik, lalu berusaha melepaskan diri. Lintian berkata, "Masih ada kesempatan untuk menyerah atau kabur.
Kalau tidak, kau akan kehabisan pilihan. Aku tak akan lari, tak akan menyerah. Yu Jianling bersikukuh, menganggap dirinya sangat kuat. Namun Lin Tian hanya tersenyum. Tak lama kemudian, Yu Jianling sadar tubuhnya tak bisa bergerak. Kau, apa ini sihir iblis? Pertama aku segel jiwamu, lalu aku mengendalikannya, jawab Lin Tian. Yu Jianling mengira Lin Tian hanya menggertak, tapi tak lama kemudian dia merasa jiwanya bukan miliknya lagi. Berhenti. Hentikan. Berhenti? Iya. Kalau begitu, kau harus menyerah. Aku menyerah. Akhirnya Yu Jianling mengakui kekalahan. Orang-orang tidak menyangka Yu Jianling akan menyerah. Lin Tian pun menarik kembali kekuatannya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, tunjukkan jalannya. Yu Jianling berkata dengan muram, kembalikan pedangku. Lin Tian mengembalikan pedang itu dan Yu Jianling berkata, ikuti aku. Lin Tian dan Sue Wangyo pun mengikuti Yu Jianling ke loteng, sementara orang-orang di belakang mulai bergosip. Kakak senior Yu sampai menyerah. Anak itu benar-benar luar biasa. Kita lihat saja nanti. Wali kota pun berdiri terpaku dan berkata, orang yang mengerikan. Pengurus toko berkata, Pak Wali Kota, siapa sebenarnya orang itu? Saya juga ingin tahu, jawab wali kota, masih bingung. Tapi dia bisa saja tidak bisa bertemu dengan pemimpin pavilion. Itu bukan urusan kita, jawab wali kota sambil pergi, dan si pengurus toko pun tidak mengikutinya. Setibanya di loteng bersama Yu Jianling, mereka berjalan di koridor yang panjang. Sue Wangyo bertanya, Guru, tadi dari luar kelihatan seperti bangunan kecil. Kenapa di dalam koridornya panjang sekali? Ada ruang independen di loteng ini, jawab Lin Tian. Oh, begitu, kata Sue Wangyo. Yu Jianling berkata dengan murung, pemimpin pavilion kita tidak punya temperamen yang baik. Jadi, nanti dengarkan aku, jangan asal bicara. Kalau terjadi sesuatu, jangan salahkan aku. Sue Wangyo tidak tahan dan bertanya, apa pemimpin pavilion itu benar-benar sekuat itu? Dia sangat kuat. Sangat kuat, jawab Yu Jianling dengan nada berat. Darah lupa duka berkata, dengan guruku di sini, kau tidak perlu takut pada apapun. Tapi Yu Jianling bertanya, gurumu, sekuat apa dia sebenarnya? Tentu saja guruku luar biasa hebat. Darah lupa duka menjelaskan, dan meskipun Yu Jianling tahu bahwa Lin Tian itu menakutkan, dia juga tahu bahwa pemimpin pavilionnya jauh lebih sulit dihadapi. Jadi Yu Jianling berkata, tunggu saja, kau akan tahu nanti. Mereka masih belum percaya, sampai akhirnya mereka keluar dari koridor dan tiba di sebuah aula. Di aula itu, ada seorang lelaki tua berambut putih yang sedang menatap papan catur, seolah sedang bermain catur. Main catur? Tanya darah lupa duka. Yu Jianling berkata dengan hormat, Tuan, mereka datang mencarimu. Yu Jianling, bukankah aku sudah bilang tidak ada yang boleh mendekati aula ini? Lelaki tua itu tetap menatap papan caturnya saat berbicara. Namun Yu Jianling menjawab dengan putus asa, aku kalah dari mereka, jadi terpaksa membawanya ke sini. Oh, kalah dari mereka? Lelaki tua itu mengangkat sedikit kepalanya, lalu menatap Lin Tian, dan akhirnya menatap darah lupa duka. Dia ini? Bukan, dia ini. Yu Jianling menunjuk ke Lin Tian. Lelaki tua itu kembali tenang dan berkata, tapi kekuatannya cuma di tingkat Dewa Emas? Pemimpin pavilion, walaupun tingkatnya rendah, dia punya banyak kemampuan luar biasa, kata Yu Jianling mencoba memuji Lin Tian, agar sang pemimpin tahu bahwa dia tidak sembarangan membiarkan Lin Tian masuk. Namun lelaki tua itu berkata, apa kamu sedang bercanda? Aku tidak bohong. Apa yang kukatakan itu benar. Yu Jianling berkata dengan wajah suram, tapi lelaki tua itu berkata lagi, kau itu Dewa 9 bintang, setara dengan Dewa manusia. Menurutmu seorang Dewa Emas bisa menyaingimu? Aku tidak bohong, Tuan. Yu Jianling mulai panik karena tak dipercaya. Lelaki tua itu melambaikan tangannya, keluar kalian. Angin kuat langsung menerbangkan Yu Jianling dan darah lupa duka, tapi Lin Tian tetap berdiri tak bergerak. Lelaki tua itu yang tadinya tak menganggap Lin Tian serius, kini memandangnya dengan penuh rasa ingin tahu. Kenapa kau tidak apa-apa? Bukan tidak apa-apa, tapi teknik jiwamu tidak mempan padaku. Lin Tian menjawab dengan tenang. Jiwa Lin Tian memang sangat kuat, jadi dia tak peduli pada serangan itu. Lelaki tua itu tampak ragu. Anak muda, kau ingin menantangku? Tidak, aku hanya ingin membuktikan sesuatu, jawab Lin Tian. Lelaki tua itu tertawa. Ingin membuktikan? Kau yakin bisa?
Ya, aku takut kau tak bisa membuktikannya. Setelah berkata begitu, lelaki tua itu kembali melayangkan serangan untuk menerbangkan Lin Tian. Tapi Lin Tian tetap berdiri tanpa cedera, bahkan tersenyum dan berkata, "Oh, begitukah?" Lelaki tua itu mulai penasaran. Ia menatap Lin Tian lama dan bertanya, "Kau benar-benar tidak apa-apa? Apa kau tidak bisa melihatnya?" Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Lelaki tua itu ragu, lalu berkata, "Sepertinya aku harus mengujimu dengan sungguh-sungguh." Ia kembali menyerang Lin Tian, tapi tetap tak membuahkan hasil. Lin Tian bahkan mengejeknya, "Kau mau terus mencoba?" Akhirnya lelaki tua itu berdiri dan menatap Lin Tian, sementara Yu Jianling terkejut, pemimpin paviliun bahkan tak bisa melukainya. "Aku sudah bilang, guruku sangat kuat," kata darah lupa duka dengan bangga. Tapi Yu Jianling masih penasaran bagaimana kelanjutannya. Kemudian lelaki tua itu melesat ke depan Lin Tian, dan menyentuh roh Lin Tian. Yu Jianling berpikir Lin Tian pasti kena, tapi Lin Tian tetap tidak apa-apa, hanya mundur selangkah. Lelaki tua itu terkejut, "Bagaimana kau bisa?" "Jawab satu pertanyaanku, akan kukatakan caranya." Lin Tian tersenyum. "Apa pertanyaannya?" tanya lelaki tua itu. "Shenyou, bagaimana menuju ke sana?" tanya Lin Tian, menatap lelaki tua itu dan menunggu jawabannya. Lelaki tua itu terdiam, lalu berkata, "Pergilah." "Kenapa?" Lin Tian tidak mengerti. Lelaki tua itu duduk dan menatap papan caturnya. "Tidak ada alasannya." "Kalau aku memaksa untuk tahu?" Lin Tian bertanya lagi. "Walau kau bisa menahan seranganku, kau tetap tak bisa mengalahkanku." "Bagaimana jika aku bisa mengalahkanmu?" tanya Lin Tian. Lelaki tua itu menatapnya dengan aneh. "Kau yakin bisa?" "Coba saja dan lihat," jawab Lin Tian. Lelaki tua itu tersenyum. "Baiklah, aku ingin lihat bagaimana kau mengalahkanku dalam tingkat Dewa Emas." Saat itu Lin Tian mengumpulkan kekuatannya. Ketika lelaki tua itu melihat serangan Sumi, kehancuran virtual, ia tercengang. "Kekuatan apa ini?" "Kekuatan yang bisa mengalahkanmu," kata Lin Tian sambil melepaskan serangan. Lelaki tua itu langsung merasakan dampaknya pada jiwanya, membuatnya terlihat serius. Lin Tian berkata, "Baru satu serangan, jika kulakukan beberapa kali, kau tamat." Lelaki tua itu lalu menghilang sesaat, dan berkata, "Aku tetap tidak akan memberitahu cara menuju Shenyou. Lebih baik kau pergi." "Kau menipuku?" tanya Lin Tian. "Aku bilang kalahkan aku, tapi kau belum mengalahkanku." "Jadi itu tidak dihitung," jawab lelaki tua itu. Lin Tian pun berkata, "Kalau begitu, aku harus menangkapmu." "Menangkapku? Kau pikir itu semudah itu?" tanya lelaki tua itu. Tapi tiba-tiba Lin Tian menghilang. Darah lupa duka dan Yu Jianling bingung kemana mereka berdua pergi. Tapi kemudian, di sekitar rumah terlihat banyak bekas pertempuran, seolah-olah mereka sedang bertarung di sana. Sekitar beberapa saat kemudian, lelaki tua itu muncul lagi, namun dengan jiwa yang terluka dan masih berasap. Sedangkan Lin Tian baik-baik saja, berdiri di depannya dan tersenyum. "Sekarang kau mengaku kalah?" Lelaki tua itu melihat dirinya lalu menatap Lin Tian. "Akan kukatakan, tapi kau harus bilang dulu, kenapa kau ingin ke Shenyou?" "Ada urusan penting," jawab Lin Tian. "Lebih spesifik?" "Mencari seseorang," jawab Lin Tian dengan jelas. Lelaki tua itu ragu, "Mencari seseorang?" "Ya." Lin Tian terdengar sangat tegas, tapi lelaki tua itu berkata, "Shenyou tidaklah tenang. Bahkan dengan kemampuan luar biasamu, sangat sulit bertahan hidup di sana. Kau cukup beritahu cara menuju ke sana. Sisanya, biar aku yang urus," jawab Lin Tian. Lelaki tua itu akhirnya berkata, "Kalau begitu, ikut aku." Setelah itu, lelaki tua itu berjalan ke suatu tempat dan Lin Tian mengikutinya. Darah lupa duka dan Yu Jianling juga ikut. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah ruang belajar kecil yang dipenuhi berbagai macam buku. Pintu masuk ke Shenyou itu berubah-ubah, tapi tidak akan lepas dari buku-buku ini. Lelaki tua berambut putih menunjuk ke arah buku-buku tersebut dan berkata demikian, namun Lin Tian terlihat ragu. Sementara itu, Sue Wang You, darah lupa kekhawatiran, berseru, "Sebanyak ini bukunya?" Yu Jianling merasa hal ini agak berlebihan, namun lelaki tua berambut putih menjawab, "Aku hanya tahu sejauh ini, sisanya tergantung kalian sendiri untuk menemukannya." Lin Tian pun harus mengambil buku-buku itu satu persatu dan memeriksanya satu persatu. Setiap buku mencatat banyak tempat, dan jika ingin menyelidikinya satu persatu, akan membutuhkan eksplorasi terhadap puluhan ribu lokasi. Memikirkan hal itu, Lin Tian merasa ini bukan tugas yang sederhana. Anak muda, kalau tak bisa menemukannya, lebih baik menyerah saja.
Lelaki tua itu mengingatkan, seakan ingin membuat Lin Tian mundur. Sue Wangyou pun mengeluh, kau jelas-jelas tidak mau membiarkan Shifuku tahu. Aku hanya bertugas menjaga buku-buku ini. Aku sendiri tidak tahu di mana pintu masuknya, jadi jangan salahkan aku, jawab lelaki tua itu pasrah. Tapi Lin Tian berkata, aku akan memeriksanya, jangan khawatir. Setelah itu, Lin Tian menyerahkan semua materi itu ke tubuh klon yang digunakan untuk belajar di dalam lampu yang memiliki rasio waktu 1000 kali lipat. Lelaki tua itu pun terlihat curiga, sementara Yu Jianling penasaran dan bertanya, Tuan, apakah kau sengaja mempersulitnya? Tidak, aku tidak mempersulitnya, sang lelaki tua buru-buru membantah. Namun Yu Jianling tetap merasa aneh, tapi rasanya ini terlalu sulit. Mendengar itu, lelaki tua menjawab, kalau memang mudah, semua orang pasti sudah bisa masuk ke Shenyou. Berapa banyak tempat yang dicatat di sini? Tanya Yu Jianling. Lelaki tua itu ragu sejenak lalu menjawab, ratusan ribu tempat, tersebar di berbagai penjuru dunia roh dan dewa. Mereka muncul secara acak, jadi tak ada yang tahu di mana pintu masuk berikutnya. Yu Jianling tampak mengerti sekarang, tapi Lin Tian berkata, itu bukan acak, tapi ada polanya. Lelaki tua itu terkejut. Pola? Ya, dan polanya ada di dalam buku-buku ini. Lin Tian tersenyum. Lelaki tua itu bertanya, apa maksudmu? Aku sudah menemukan polanya. Sekarang, selama aku pergi ke tempat yang telah kutentukan, pasti akan ada jalan masuk ke Shenyou. Lin Tian menjelaskan. Tapi lelaki tua itu masih tidak percaya. Itu tidak mungkin. Aku sudah tahu jawabannya. Sampai jumpa. Setelah berkata demikian, Lin Tian membawa Sue Wangyou pergi. Namun lelaki tua itu masih tak percaya dan berkata pada Yu Jianling, kau, ikuti mereka. Apa? Aku harus mengikuti mereka? Tanya Yu Jianling lesu. Tapi lelaki tua itu berkata dengan serius, ya, lihat baik-baik kemana mereka pergi. Baik, Tuan. Yu Jianling pun akhirnya mengikuti. Sementara lelaki tua itu mulai ragu sendiri. Apa dia benar-benar sudah memahaminya? Namun Lin Tian sudah pergi bersama Yu Jianling, keluar dari kota dan menuju tempat lain. Sue Wangyou bertanya penasaran, Shifu, kau benar-benar tahu? Lin Tian hanya mengangguk. Yu Jianling pun muncul dari kejauhan, dan Sue Wangyou menyeringai, kenapa kau ikut? Aku juga ingin ke Shenyou, jadi ikut saja, jawab Yu Jianling berbohong, dan Sue Wangyou setengah percaya setengah ragu. Benarkah? Benar. Dari dulu aku memang ingin pergi ke Shenyou, kata Yu Jianling tersenyum. Tapi Sue Wangyou masih terlihat curiga. Lin Tian pun tersenyum sambil berkata, kupikir pemimpin pavilionmu menyuruhmu mengawasi kami. Tidak, Tuan hanya ingin memastikan kau benar-benar tahu caranya, jawab Yu Jianling canggung. Lin Tian hanya tersenyum dan berkata, ayo. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di puncak gunung yang tampak sunyi dan tandus. Shifu, kau yakin jalannya muncul di sini? Sue Wangyou melihat sekeliling yang kosong dan ragu. Tapi Lin Tian menatap langit dan berkata, sebenarnya, disinilah jalan masuk ke Shenyou. Jalan masuk? Di mana? Sue Wangyou bingung, dan Yu Jianling juga bertanya, di sini? Mana jalurnya? Aku membaca buku-buku itu dan menemukan bahwa setiap kali pintu Shenyou muncul, pintu sebelumnya akan lenyap. Pintu terdekat berikutnya ada di tempat ini, jelas Lin Tian. Yu Jianling mengira Lin Tian bercanda, itu tidak mungkin. Shifuku bilang, kalau dia bilang ada, pasti ada, kata Sue Wangyou percaya penuh. Mereka menunggu di sana hingga setengah hari kemudian, dan akhirnya muncul pusaran di udara. Sue Wangyou berteriak senang, datang. Benar-benar datang. Yu Jianling pun terkejut, ya Tuhan, itu benar-benar muncul. Lin Tian tersenyum, ayo. Lin Tian melompat masuk ke pusaran itu, diikuti oleh Sue Wangyou. Yu Jianling pun segera menyampaikan kabar ini ke pemimpin pavilion sebelum ikut masuk ke dalam pusaran. Di dalam pusaran, ketiganya muncul di sebuah jalur yang mengambang di udara, seperti berjalan di langit. Ketika melihat ke bawah, hanya kehampaan yang terlihat. Shifu, ini menakutkan, kata Sue Wangyou. Lin Tian menjawab, katanya di Shenyou ada banyak makhluk mengerikan dan para kultivator yang sangat kuat, termasuk banyak kekuatan besar. Shifu, apakah tempat itu benar-benar mengerikan? Menakutkan, tapi bagiku,
Tidak ada yang perlu ditakuti. Ucapan itu membuat Sue Wangyo tersenyum. Shifu, aku belum pernah melihatmu takut pada apapun. Lin Tian pun tersenyum dan terus melangkah. Sementara Yu Jianling melihat sekeliling dan menghela napas, aku tak menyangka bisa berjalan di jalan Shenyou. Kau juga ikut? Tanya Sue Wangyo. Yu Jianling tertawa, kesempatan langka seperti ini, kenapa tidak? Benar juga. Sue Wangyo mengangguk. Lin Tian lalu berkata, di buku itu tertulis bahwa jalan Shenyou hanya terbuka selama 1 hari, dan jalurnya sangat panjang. Kalau tidak mencapai Shenyou dalam sehari, kau akan kembali ke dunia roh, atau bahkan tersesat ke ruang yang tidak dikenal, dan itu sangat berbahaya. Ah! Sue Wangyo terkejut dan segera berlari lebih cepat. Yu Jianling juga ketakutan dan segera menyusul. Lin Tian pun melompat dan dengan cepat bergerak menelusuri jalan Shenyou. Namun perjalanan itu tidak mulus. Setelah beberapa saat, mereka melihat seorang pria gemuk besar dan transparan di depan, yang tampak sedang tertidur. Shifu, itu apa? Tanya Sue Wangyo penasaran. Itu penjaga jalan Shenyou, yang khusus menghalangi orang luar. Jadi kalau ingin lewat, kita harus mengalahkannya. Darah lupa cemas, Blood Forgets Worry, mengira bahwa makhluk ini mudah dihadapi, lalu berjalan mendekat, namun Yu Jianling berkata, hati-hati, makhluk ini, aku pernah melihatnya di beberapa buku. Sangat kuat? Tanya darah lupa cemas sambil berjalan. Yu Jianling menjelaskan, sangat ganas, dan kalau ceroboh sedikit saja, bisa dimakan olehnya. Sudah pernah ada yang dimakan? Ya, rohnya langsung dimakan. Yu Jianling mengangguk. Namun karena melihat Lin Tian berdiri di sana, darah lupa cemas tidak merasa takut, dan dalam sekejap sudah berdiri di hadapan makhluk besar itu lalu berkata, bangun. Siapa sangka makhluk besar itu berkata, kau terlalu lemah. Hal ini membuat darah lupa cemas sangat kesal. Ia berkata pada makhluk besar itu, biar kulihat seberapa kuat kau. Setelah itu, darah lupa cemas mengeluarkan pedang surga hantu, Ghost Heaven Blade, lalu mengayunkannya. Pedangnya terbang melesat cepat, namun begitu mengenai lawan, senjata itu memantul kembali dan tidak melukai makhluk itu sedikit pun. Tidak mempan? Tanya darah lupa cemas. Yu Jianling menghela napas, makhluk seperti ini disebut Yo Gui, bisa memantulkan senjata sihir dan beberapa jurus roh atau ilmu hantu. Yo Gui? Tanya darah lupa cemas. Yu Jianling menjawab, aku dengar ketua pavilion mengatakan, ada banyak jenis Yo Gui, dengan kekuatan berbeda dari 1 hingga 9 bintang. Misalnya, makhluk di depan ini kemungkinan Yo Gui 2 bintang dengan kemampuan memantulkan senjata sihir. Darah lupa cemas kesal, kenapa kau tidak bilang dari tadi? Aku tidak tahu pasti, aku juga hanya dengar-dengar. Yu Jianling tampak canggung, lalu memandang Lin Tian. Lin Tian berkata, selama belum mencapai lebih dari 7 bintang, masih mudah dihadapi. Kenapa? Tanya darah lupa cemas penasaran. Lin Tian menjelaskan, katanya, Yo Gui dengan lebih dari 7 bintang bisa menyerap ilmu roh dan jurus hantu, jadi sulit dilawan. Tapi untuk yang 2 bintang ini, aku masih bisa coba pakai ilmu roh. Setelah itu, Lin Tian mulai menyerang, dan dengan satu pukulan, makhluk gemuk itu tampak mual dan langsung melarikan diri. Tidak apa-apa, hanya 2 bintang, kata Lin Tian. Tapi Yu Jianling tampak cemas, kalau nanti ada yang lebih kuat, akan sulit untuk menembus jalan ini. Darah lupa cemas menunjuk ke Lin Tian, tenang saja, kalau ada guru, semuanya mudah. Kalau begitu, ayo lanjut, kata Yu Jianling. Darah lupa cemas melihat Lin Tian, dan Lin Tian mengangguk setuju. Maka mereka bertiga mempercepat langkah. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu Yo Gui bintang 1 dan 2 dari waktu ke waktu, namun semua itu dapat diatasi dengan mudah. Setelah setengah hari berjalan, mereka melihat sebuah bukit yang menghalangi jalan. Ketika darah lupa cemas menyerang bukit itu tetap diam dan tidak bisa dihancurkan. Hal ini membuat darah lupa cemas sangat frustasi. Sekarang gimana? Yu Jianling ragu, apakah ini Yo Gui 4 bintang? Apa ciri-ciri dari 4 bintang itu? Tanya darah lupa cemas. Yo Gui bintang 4 hingga 6 bisa berubah bentuk jadi berbagai objek, dan bentuk bukit adalah yang paling umum, jelas Yu Jianling. Darah lupa cemas makin kesal, lalu apa kita bisa lewat? Yu Jianling menghela napas, ketua pavilion bilang, kalau sudah berubah jadi benda mati, tak peduli seberapa keras kau serang, mereka tidak akan terluka. Darah lupa cemas mengeluh,
Makhluk macam apa ini? Aneh sekali. Yogui adalah makhluk misterius dan aneh. Meskipun biasanya terlihat tenang, mereka sangat suka melawan orang. Mirip dengan makhluk misterius lain, hanya saja mereka lebih malas. Kalau tidak diganggu, mereka juga tak akan mengganggumu. Darah lupa cemas pusing, tapi jalan di depan tertutup, kita tetap harus membukanya. Yu Jianling menatap Lin Tian, kita tanya saja dia. Darah lupa cemas selalu berkata, "Guru, bagaimana menurutmu?" Lin Tian melepaskan bayangan misterius, yang langsung menyusup ke dalam bukit. Bukit itu merasakan ancaman, lalu segera bergeser, dan jalan pun terbuka. Mereka bertiga pun melintas, dan bayangan misterius itu pun mundur. Begitu saja bisa lewat? Yu Jianling bingung. Tapi Lin Tian hanya tersenyum, itu adalah semacam divine art, ilmu ketuhanan. Hah? Ilmu ketuhanan? Yu Jianling terkejut. Tapi Lin Tian hanya tersenyum misterius dan mempercepat langkah. Yu Jianling dan darah lupa cemas segera mengikuti. Setelah berjalan sebentar, mereka pun sampai di sebuah hutan asing. Apakah ini Shenyou? Tanya Yu Jianling dengan kagum. Darah lupa cemas melihat cahaya hitam samar berkedip-kedip di sekeliling hutan itu dan bertanya heran, apa cahaya hitam ini? Yu Jianling menjawab ragu, sepertinya itu cahaya roh hantu khas dari Shenyou. Cahaya roh hantu? Gunanya apa? Tanya darah lupa cemas penasaran. Yu Jianling menangkap segumpal cahaya itu dan berkata, bisa dipakai untuk berlatih. Setelah itu, Yu Jianling menyerapnya dan merasa tubuhnya nyaman. Darah lupa cemas pun merasa tubuhnya sejuk dan nyaman, lalu mereka berdua mulai menyerapnya seperti ketagihan. Lin Tian hanya menonton dengan rasa ingin tahu. Tak lama kemudian, seekor rusa hantu keluar dari hutan dan langsung menerjang ke arah mereka. Darah lupa cemas terkejut dan buru-buru menghindar. Tapi rusa itu malah menabrak Yu Jianling. Yu Jianling langsung mencabut pedangnya dan menusuknya. Rusa itu berteriak, lalu mengeluarkan asap dan jatuh ke tanah, tanpa terluka parah. Makhluk apa ini? Darah lupa cemas mendekat sambil kesal. Yu Jianling menatap ragu, sepertinya ini rusa hantu, tapi kenapa matanya merah? Ketika diperhatikan, memang matanya merah menyala. Tiba-tiba, beberapa anak panah emas datang. Lin Tian langsung berteriak, minggir. Kedua orang itu kaget dan buru-buru menghindar. Lalu muncul seorang wanita dari dalam hutan. Wanita itu memegang busur emas dan menatap ketiganya dengan marah, kalian berani melukai rusa milikku. Rusa milikmu? Darah lupa cemas dan Yu Jianling tertegun. Wanita itu buru-buru menghampiri dan menenangkan rusa itu, tidak apa-apa, tunggu sebentar. Melihat kecantikan wanita itu, Yu Jianling langsung berubah ramah, itu, Nona. Kau yang melakukannya, ya? Wanita itu tiba-tiba menatap Yu Jianling dengan tajam. Yu Jianling berkata canggung, ya, pedang ini milikku, tapi bukan aku yang menyerangnya, dia sendiri yang menabrakku. Masih berani membantah? Wanita itu mengangkat tangan kanannya, mengubah cahaya emas menjadi tali yang langsung membelit Yu Jianling. Meskipun dia seorang kaisar hantu bintang 9, Yu Jianling tak mampu melawan wanita itu dan berteriak pada Lin Tian, tolong aku. Lin Tian memandang wanita itu, dan sebelum dia sempat berbicara, wanita itu berkata, jangan membela dia, atau aku akan membereskanmu juga. Gadis, aku bersama mereka. Kau tak bisa melawan aku sendirian. Kalau memang mampu, hadapilah aku, jangan cuma menggertak yang lemah, ujar Yu Jianling dengan nada melemah. Dia hanya berada di tingkat jin, dan kau adalah yang terkuat di antara kalian. Elku, juga kau yang lukai. Kalau bukan kau yang aku cari, siapa lagi? Jawab wanita itu dengan tegas. Tapi Yu Jianling merasa tidak terima. Gadis, kau salah paham. Pokoknya hari ini, kau harus ikut terkubur bersama El itu, bentaknya marah. Namun Yu Jianling buru-buru menunjuk El-nya. Lihat, mata LMU memerah. Itu jelas tanda kerasukan atau teracuni. Kalau aku tidak membunuhnya, dia mungkin sudah membunuhmu. Kau yang jahat, balas si wanita dengan kesal, dan Yu Jianling pun mencoba menjelaskan dengan sabar. Gadis, bukankah di Shenyou ini sering terjadi kasus orang atau binatang yang terkena racun aneh? Nah, ini salah satunya. Diam. Kau yang beracun, teriak wanita itu marah. Yu Jianling akhirnya mencoba segala penjelasan yang dia tahu dan kemudian bertanya kepada Lin Tian, Guru, apakah racun yang kumaksud itu benar ada?
Di Shenyou memang banyak racun aneh. Aku pernah membaca tentang jenis racun yang bisa membuat binatang jadi gila, matanya memerah, dan tidak mengenali siapapun, jelas Lin Tian. Ah, serem juga ya, gumam Sue Wangyo yang tak menyangka Shenyou seberbahaya itu. Tapi Lin Tian menoleh padanya dan berkata, pergilah dan katakan baik-baik pada gadis itu bahwa aku bisa menyembuhkan L-nya dan menyembuhkan lukanya juga. Hei, gadis, guruku bilang dia bisa menyembuhkan racun di LMU dan membuatnya sembuh, kata Sue Wangyo. Mendengar itu, wanita itu langsung berkata, pembohong. Sue Wangyo pun kesal, guruku bilang bisa, berarti bisa. Mana mungkin dia bohong? Namun wanita itu tetap bersikeras, kalau sudah terkena racun itu, dalam 10 hari pasti mati. Mana bisa disembuhkan? Mendengar itu, Yu Jianling langsung menyambar, gadis, jadi kau sendiri mengakui kalau LMU memang keracunan. Kau? Tampak jelas bahwa wanita itu sedang sedih karena L-nya keracunan dan bahkan sempat hampir terbunuh. Emosinya sedang tidak stabil, dan ia berteriak, justru karena belum sampai 10 hari, aku ingin terus bersamanya. Tapi kau malah mencoba membunuhnya duluan. Yu Jianling hanya bisa terdiam, bingung harus berkata apa. Sementara itu, wanita itu kembali berseru dengan emosi. Pokoknya, hari ini kau harus mati bersamanya. Kalau kau membunuh dia, LMU juga tidak akan selamat, ujar Lin Tian tiba-tiba. Apa maksudmu? Tanya si wanita. Aku bilang, aku bisa menyembuhkannya, dan aku memang bisa menyembuhkannya, tegas Lin Tian. Wanita itu tampak ragu, masih memegang busurnya, tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi karena tidak ingin L-nya mati, ia mulai bimbang. Saat ia masih ragu, Lin Tian melangkah ke depan L, meletakkan tangannya di dahinya, lalu menyerap racun itu ke dalam jiwanya. Semua orang bisa melihat cahaya merah dari mata L berpindah ke dalam tubuh Lin Tian. Wanita itu terkejut, kau tidak mati? Racun ini tidak mempan padaku, jawab Lin Tian. Setelah racun itu terserap sepenuhnya, tubuh Lin Tian tetap baik-baik saja, dan wanita itu pun terpana. L itu pun mulai pulih, walau masih memiliki luka pedang. Kemudian Lin Tian menggunakan kekuatan jiwa dan sihir penyembuhannya lagi, hingga L itu sepenuhnya pulih seakan tidak pernah terluka sebelumnya. Wanita itu benar-benar terpukau, sementara Yu Jianling langsung berkata, gadis, kau lihat sendiri, sudah sembuh. Sekarang, bisa lepasin aku? Wanita itu cepat-cepat menarik kembali tali emasnya, lalu menatap Lin Tian dan membungkuk hormat, terima kasih, tabib hebat. Aku bukan tabib hebat, hanya kebetulan tahu caranya menyembuhkan, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Wanita itu segera memperkenalkan dirinya, namaku Guinian, seorang pemburu dari desa terdekat. Pemburu? Tanya mereka. Ya, pemburu, jawab Guinian sambil tersenyum. Yu Jianling mendekatinya dan bertanya, Nona Gu, apakah kau sudah lama tinggal di Shenyou? Aku asli sini. Kenapa memangnya? Guinian balik bertanya. Yu Jianling langsung bertanya, ini Shenyou, kan? Ya. Pantas saja kekuatanmu luar biasa, ujar Yu Jianling. Itu karena kau terlalu lemah, kata Guinian dengan bangga. Yu Jianling merasa malu dan bergumam, kaum Shenyou memang jauh lebih kuat dari kaum Dewa Hantu. Kalau tak bisa keluar dari Shenyou, semuanya pasti milik kalian. Guinian mendengar itu dan menatap Yu Jianling penasaran, kau dari suku Dewa Hantu? Ya, aku dari suku Dewa Hantu, sedangkan mereka berdua manusia, jawab Yu Jianling memperkenalkan diri. Setelah mendengarnya, Guinian menatap Lin Tian dan bertanya, kalau boleh tahu, siapa namamu? Lin Tian. Bagaimana bisa kau punya kemampuan pengobatan sehebat itu padahal kau hanya manusia tingkat jin? Tanya Guinian penasaran. Lin Tian hanya tersenyum, aku hanya tahu beberapa hal saja. Guinian pun bertanya lagi, ngomong-ngomong, kalian kesini untuk apa? Yu Jianling pun penasaran dan ikut menoleh ke Lin Tian. Lin Tian mengeluarkan sebuah lukisan dan menunjukkannya pada Guinian. Pernah lihat wanita ini? Guinian terpukau dengan kecantikan wanita dalam gambar itu, dan sempat terpana beberapa saat sebelum tersadar kembali. Sementara Yu Jianling bergumam, ternyata demi wanita cantik. Lin Tian tahu bahwa seorang gadis desa seperti Guinian kemungkinan besar tidak akan mengenal sang pelukis, jadi ia bertanya lagi, kau tahu tentang Saint Moonlair? Saint Moonlair? Guinian berpikir keras, tapi setelah beberapa saat menggeleng, tidak pernah dengar. Lin Tian pun bertanya lagi, kalau begitu,
Ada kota besar terdekat di mana kita bisa mencari informasi? Guinian tampak sedikit bingung, daerah sini penuh pegunungan. Kalau soal kota besar, lebih baik tanya kepala desa kami. Maaf merepotkan, kata Lin Tian. Guinian paham maksudnya dan langsung berkata, ikut aku. Setelah itu, Guinian membawa elknya dan memimpin Lin Tian serta yang lainnya. Dalam perjalanan, Yu Jianling memuji, kau belajar dari mana teknik penawar racun itu? Aku hanya memasukkan racunnya ke tubuhku, tak ada yang perlu dipelajari, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Begitu saja? Tanya Yu Jianling terkejut. Iya, sesederhana itu. Kenapa? Ada masalah? Yu Jianling mengeluh, ya, aku kan tidak punya roh aneh sepertimu. Di sisi lain, Sue Wangyo bercanda, guruku itu kebal semua racun. Benar, gurumu memang luar biasa, sahut Yu Jianling, lalu buru-buru menyusul Guinian dan menggoda. Gadis, kau masih single? Saat memikirkan hal ini, Yu Jianling mundur dan mengobrol dengan Lin Tian. Dengan nada murung, Yu Jianling berkata, gadis itu, dia orang yang dingin. Seberapa banyak pun kau berbicara padanya, tetap saja percuma. Lebih baik bicara denganku. Tak ada yang perlu dibicarakan denganmu, jawab Guinian dengan dingin. Yu Jianling langsung kehilangan semangat. Bukankah aku hanya melukai elangmu sedikit? Perlu marah sampai sekarang? Kalau bukan karena Tuan Lin, elangku pasti sudah mati. Guinian berkata dengan ketus, dan Yu Jianling dengan canggung menjawab, itu murni kecelakaan. Guinian mengabaikannya dan terus berbincang dengan Lin Tian. Sementara Sue Wangyo menarik Yu Jianling ke samping sambil tersenyum. Kenapa kau begitu tidak peka? Apa maksudmu? Tanya Yu Jianling dengan murung. Sue Wangyo menunjuk ke arah Lin Tian dan berkata, lihat, mereka bicara begitu akrab. Untuk apa kau ikut-ikutan? Yu Jianling menjawab, kau salah, saudara Sue. Salah? Apa yang salah? Sue Wangyo heran. Yu Jianling berkata, pikirkanlah, gadis gue itu cantik dan masih lajang. Kalau aku tak berusaha, dia bisa jadi milik orang lain. Takut dia jadi milik guruku? Siapa tahu, jawab Yu Jianling dengan canggung. Sue Wangyo tertawa dan berkata, tenang saja. Guruku hanya tertarik pada satu orang. Seberapa cantik pun wanita lain, dia tak akan tergoda. Itu tak mungkin. Benar, aku sudah mengikutinya bertahun-tahun. Aku tahu betul soal itu, ujar Sue Wangyo meyakinkan. Namun Yu Jianling masih tak percaya. Gadis gue itu cantik. Masa dia tidak tertarik? Kau ini, tiap lihat wanita cantik, matamu langsung berbinar dan ingin kultivasi ganda roh dengannya, cibir Sue Wangyo. Yu Jianling buru-buru membantah, aku tak sebegitu rendahnya. Benarkah? Baiklah, aku memang terpikir begitu sedikit. Sebaiknya lupakan saja. Lagi pula, dia tak tertarik padamu, kata Sue Wangyo sambil tertawa. Yu Jianling tidak setuju dan bertanya, omong-omong, apakah wanita dalam lukisan itu adalah kekasih gurumu? Sue Wangyo mendengus, sudah dicarinya sejak 10.000 tahun lalu. Luar biasa. Seperti apa wajah wanita itu sampai bisa memikat gurumu begitu dalam? Yu Jianling penasaran. Aku juga ingin tahu, kata Sue Wangyo. Keduanya terus mengobrol hingga tak lama kemudian mereka sampai di sebuah desa. Di sana, banyak pemburu membawa busur, seperti Guinian. Saat mereka melihat 3 orang asing, mereka langsung waspada. Saat Guinian hendak menjelaskan, terdengar suara dari kerumunan, Yinian, kenapa kau bawa orang asing? Guinian memandang pria itu dan menjawab, kakak, mereka bukan orang asing. Mereka penolongku. Penolong? Pria itu bingung. Saat Guinian hendak menjelaskan, Yu Jianling langsung maju. Kau kakak dari Nona Gu, ya? Pergi. Bukan urusanmu. Guinian langsung melotot. Yu Jianling tersenyum canggung. Aku hanya mau menjelaskan. Kau hampir membunuh elangku, masih mau bicara? Guinian menyentilnya, dan Yu Jianling langsung mundur dengan lesu. Guinian lalu menjelaskan pada kakaknya. Ketika orang-orang mendengar bahwa Lin Tian bisa menetralisir racun, mereka sangat terkejut. Banyak dari mereka pernah terinfeksi racun yang menyebabkan kegilaan. Pria itu berkata ragu, benarkah itu? Iya,
jawab Guinian. Pria itu mendekati Lintian dan berkata ragu, "Saudara, bukan aku tak percaya, tapi bisakah kau menunjukkan pada kami demo?" Setelah itu, pria tersebut menyuruh orang membawa kandang yang berisi seekor serigala bermata merah, tanda terkena racun. Pria itu menunjuk ke serigala dan berkata, "Silakan." Guinian khawatir, "Kak, serigala itu sangat buas. Kalau dia mendekat, bisa diserang." Pria itu ragu, "Bagaimana kalau kita lukai dulu?" "Tidak perlu, cukup buka kandangnya," jawab Lintian, mengejutkan semua orang. Pria itu memperingatkan, "Pemuda, serigala ini disebut Ghost Tearing Wolf. Saat mengamuk, kekuatannya besar. Kau hanya manusia di tahap Golden State. Bisa saja jiwamu tercabik." "Tenang saja, aku bisa mengatasinya," kata Lintian percaya diri. Tapi banyak orang tak yakin, dan mulai bergumam. Jangan-jangan dia terlalu sombong? Tapi dia bisa sembuhkan racun, sepertinya memang punya kemampuan. Saat mereka membicarakan, Lintian sudah menghancurkan kandang. Semua orang terkejut dan bersiap siaga. Serigala itu langsung menerkam Lintian. Namun Lintian memasukkan bayangan roh ke tubuh serigala, membuatnya tak bisa bergerak. Ia menarik keluar racun dari tubuh serigala dan menghancurkannya. Serigala itu kembali normal, mengejutkan semua orang. Yu Jianling memuji, "Lihat, hebat, kan?" Guinian juga lega. Kakaknya menatap Lintian dengan penuh semangat. "Tadi aku kurang sopan." "Tak apa," kata Lintian, maklum bahwa dirinya memang orang asing dan bisa dianggap ancaman oleh penduduk desa. Namun setelah ia menunjukkan kemampuannya, semua orang jadi menghormatinya. Setelah Guinian menjelaskan maksud kedatangan Lintian, mereka membawanya ke rumah kepala desa. Kepala desa itu buta, matanya kosong dan tidak berekspresi. Ia membawa tongkat, membuat Yu Jianling bertanya, "Bagaimana bisa seseorang tak punya mata?" Semua orang terkejut, karena menyebut kebutaan kepala desa adalah hal yang tabu. Guinian melotot, "Kalau kau tak banyak bicara, kau takkan mati." Yu Jianling jadi malu, "Aku cuma penasaran." Sue Wangyo menasihati sambil tersenyum, "Bicara lebih sedikit." Yu Jianling menghela napas, tapi kepala desa tidak marah. Ia malah bertanya, "Siapa kalian? Kenapa datang ke desa kami?" Setelah Guinian menjelaskan, yang lain juga menyampaikan apa yang terjadi. Kepala desa bertanya, "Kau ini tabib ajaib?" "Bukan tabib ajaib, hanya tahu sedikit ilmu pengobatan," jawab Lintian. Kepala desa melanjutkan, "Lalu, apa yang membuatmu datang mencariku?" Lintian menjawab, "Aku ingin pergi ke kota. Nona Gu bilang mungkin Anda tahu kota terdekat di sekitar sini." Kepala desa lalu berkata, "Jadi, kau mencariku untuk bertanya tentang itu?" Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?